dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menengadahkan tangan dan memohon doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena berkat rahmat dan hidayah-Mu, pada saat ini kami dapat menyelenggarakan acara serah terima memori pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Semoga acara ini Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini telah Engkau hadirkan di hadapan kami seorang pemimpin yang arif dan bijaksana yang akan membersamai kami dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Riau yang kami cintai. Oleh karena itu, ya Allah, berkahilah Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Dr. Haji Siswandriono, Sarjana Hukum Magister Humaniora beserta keluarganya. Berikanlah perlindungan dan kesehatan, bimbingan dan kekuatan dalam memimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, satukanlah kami di antara semua dalam kebersamaan dan berilah kekuatan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Riau untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan yang akan digariskan pemimpin kami agar kami dapat memberikan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan dan banggakan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Ketua Panitia, Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Ad hoc, Panitra Sekretaris, seluruh pejabat struktural fungsional PPNPN, pelaksana PPNPN dan P3K yang saya cintai. Boleh pantun dulu Pak? Boleh, karena sudah tersaji di depan saya. Bapak punya mana ya? Sungguh rindang pohon memplam, indah sungguh dipandang mata. Awal kata ucapkan salam sebagai tanda dimulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperintah Pak, ini diperintah, jadi harus dibaca. Satu lagi ya Pak. Anak dara memotong rambut. Rambut dipotong sampai sebahu. 10 jari kami menyambut kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi yang baru. Cukup ya Pak?
Cukup banyak nih Pak Bui. Tuh, pantun semua. Iya, mana Bu Juni. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita diberikan kesempatan dalam rangka perkenalan, dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan Ketua Pengadilan Tinggi yang kami emban selama almarhum Bapak Haji Muhammad Idrus berpulang ke rahmatullah pada tanggal 27 Juni 2023 yang lalu. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang kami muliakan, saya tidak berpanjang kalam, hanya ingin mengucapkan selamat datang di bumi lancang kuning ini. Kami yakin Bapak cepat beradaptasi dengan performa Bapak yang sangat bersahabat. Dari mulai masuk ke pintu gerbang sampai di depan disambut oleh keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau. Senyumnya tak henti-henti. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ketua Pengadilan Tinggi. Yang mana kita ketahui bahwa beliau seperti yang saya sampaikan adalah panutan dari pimpinan tingkat banding. Kenapa? Karena beliau alumni Lemhanas. Biasanya alumni Lemhanas itu menjadi panutan bagi negara di negeri yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, pengalaman-pengalaman beliau juga cukup banyak, khususnya untuk pembangunan zona integritas di Jawa Timur, tepatnya Pengadilan Tinggi Surabaya. Beliau adalah salah satu pejuang bersama-sama Ketua Pengadilan Tinggi. Beliau sebagai Ketua Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI telah dapat meraih predikat wilayah bebas korupsi. Bersyukur kita semua bahwasanya saat ini Pengadilan Tinggi Riau sedang berjuang sejak tahun 2017 sampai dengan kemarin kita dinyatakan lulus dalam tes evaluasi dan wawancara, sama dengan Pengadilan Tinggi Kupang yang Bapak sebagai pimpinannya. Saya yakin insya Allah dalam menanti beberapa saat lagi kita mendengarkan pengumuman dari Kementerian Menpan RB, gitu, Kementerian lupa Kemenpan RB, ya Kemenpan RB, insya Allah hari demi hari bisa dilalui dengan baik. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa keluarga besar Pengadilan Tinggi Riau ini telah terus menerus dari mulai Januari 2023 sampai dengan kemarin saya terakhir memimpin rapat monitoring evaluasi tentang pembangunan ZI yang kegiatannya sesuai dengan rencana aksi di awal tahun yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi melalui SK di dalam rapat pleno, dievaluasi setiap bulannya dan ditindaklanjuti oleh pimpinan hal-hal
yang perlu, yang telah direkomendasikan oleh masing-masing koordinator area. Ini laporan tentang ZI Pak, karena saya dahulukan saat ini kita sedang menanti saatnya kita kapan mendapatkan pantauan dari Mystery Shopper, dan kemarin survei juga kita sudah memenuhi dan sudah mendapatkan feedback. Dan Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami laporkan bahwa saat ini Pengadilan Tinggi Riau juga masuk dalam nominasi sebagai satker yang mengikuti perlombaan pelayanan terpadu satu pintu. Saat ini sudah datang tim juri yang tadi langsung dari bandara menuju Pengadilan Negeri Bangkinang dan Pengadilan Negeri Tembilahan. Dapat kami laporkan, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di tengah-tengah keluarga besar, Bapak sebagai salah satu tim koordinator Pokja yang sedang merevisi buku 2 adalah bahagian daripada tim Pokja Badilum Barokah. Kita mendapatkan yang dari tahun ke tahun dapatnya hanya juara harapan. Pada tahun ini kita berharap tidak lagi juara harapan tetapi 3 besar. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi itu 2 hal yang sedang dipersiapkan. Di dalam memori pertanggungjawaban selaku pelaksana tugas Ketua Pengadilan Tinggi sudah komplit Pak. Kami uraikan dari mulai SDM sampai peristiwa-peristiwa penting sampai dengan akhirnya permasalahan-permasalahan yang tentunya akan dipetakan untuk ditindaklanjuti. Tidak memperpanjang kalam, kami hanya menyampaikan ucapan selamat datang dan selanjutnya berkenan Bapak untuk menerima memori serah terima jabatan tersebut, dan kami berharap Yang Mulia berkenan untuk menyampaikan perkenalan serta pembinaan. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menyampaikan oleh-oleh bagaimana penguatan integritas untuk menyongsong wilayah bebas korupsi. Demikian Bapak, satu pantun lagi boleh? Sungguhlah enak rasa bolu susu, belinya jauh hingga ke Buah Batu. Pengadilan Tinggi Riau siap bekerja sama dan bersatu untuk menjadi yang nomor 1. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
course-nya dicabut. Sebelum dilanjutkan oleh MC Pak, saya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang. Di samping Bapak adalah Ketua Panitia, Bapak Belman, dan Bapak Ibu Hakim Tinggi silakan berdiri. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu Hakim Tinggi dan ad hoc. Ya, silakan Pak. Nah, ini Pak Samosir dan tadi sudah diperkenalkan juga. Baik, silakan duduk. Inilah Hakim Tinggi dan ad hoc kita, ada 3 Pak. Berikutnya Panitra Sekretaris. Ya, mana tepuk tangannya? Wah, makasih. Kepanitraan, Panmut Perdata, Pidana, Tipikor, ya, Hukum. Ya, ini Pidana, Hukum, Perdata, dan Tipikor Pak. Ya, baik. Kesekretariatan, silakan berdiri. Kabak, dua-duanya. Ya, Bu Yuni, Bu Des, Pak. Kok cuma 3? Oh, di luar ya ini, ya. Kepegawaian Pak, ya. Robi sedang mendampingi tim ke Bangkinang, ya. Baik, tepuk tangan untuk sekretariat. Dan keluarga besar yang lain, nanti berjalannya waktu pasti Bapak cepat mengenal lebih dekat. Kami laporkan juga baru dilantik 1 orang P3K Pak di sini, mendapat jatah dari Mahkamah Agung dan kemarin sudah dilantik. Terima kasih, itu saja perkenalannya. Yang lain yang belum disebut tadi, PP, Panitra Pengganti, monggo coba berdiri. Sekalian ngabsen nih. Oh ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, tepuk tangan untuk PP. Pelaksana? Ya, silakan. Oke. Makasih. PPNPN? Ya. P3K? Tidak hadirkah hari ini? Oh, di luar. Ya. Baik, komplit ya. Baik, tepuk tangan untuk semua. Semangat ya, kita mendengarkan arahan dari perkenalan dan arahan dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi nantinya. Silakan Ibu Inta. Serah terima memori pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan Tinggi Riau dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau, kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima memori pertanggungjawaban diawali oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Dan dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Sambutan sekaligus perkenalan dan pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ada yang orang Bali? Tidak ada. Takut ada yang ada. Tidak ada ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kalau di sana banyak warna ya. Di sini juga banyak warna tapi tidak sebanyak sana warnanya, sehingga salam nasionalnya panjang. Bisa setengah jam untuk salam aja. Nah, kalau di sini pantunnya yang panjang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang tidak khusus untuk yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, masih Rio ya. Rio yang sangat cantik, yang ya Bapak Ibu sekalian ya ini biar nak ngantuk ya. Saya lihat jam-jamnya kalau ngajar jam sekian, ini jam yang tidak menguntungkan. Ya, ngantuk. Tapi saya minta kepada Bapak Ibu yang saya hormati semua, karena manusiawi ngantuk itu manusia. Saya persilahkan Bapak Ibu yang ngantuk, silahkan ngantuk, tapi tidak boleh tidur. Ya, bapak-bapak yang senior, mohon izin saya duduk di sini ya. Ini ada Bapak Gultom. Dunia ini sempit. Saya ketemu, mau lari kemana dia, waktu di Bengkulu saya ketemu dia. Saya suruh dia belajar, ambil S3, ambil di Borobudur ya, Universitas Borobudur. Tapi dia ingkar janji, katanya kalau nanti Pak, kalau sudah mau selesai saya minta Bapak sebagai penguji. Ternyata sudah selesai, enggak saya pakai. Ini nanti tahu bisa jadi jambu mente. Tahu jambu mente? Semua biji, semua buah bijinya di dalam, kecuali satu yang terkutuk bijinya di luar adalah jambu mente, itu karena terkutuk. Nah dia, itu nanti. Nah sampingnya ini saya dulu pernah seperjuangan di Makassar. Wah, di Makassar, saya Wakabien Makassar, beliau di Makassar. Dia sebenarnya orang Bugis tapi lahirnya di Sumatera Barat. Ya, nah Bapak ini baru kenalnya di sini, nggak bisa diulas. Sebelah ini tetangga saya dulu. Ini saya waktu Hakim Jakarta Timur. Dunia sempit, ketemu lagi di sini. Nah ini ujung sana, adik iparnya Pak Humental Pani, saya yang melantik di Bengkulu. Ya di Bengkulu saya yang melantik ya. Untung waktu saya melantik gratiskan. Coba dulu suruh bayar. Wah, bisa saya ditagih hari ini. Nah, saya mulai dari saya lantik, banyak yang saya lantik KPK, hakim tinggi sama KPN gratis, tidak perlu bayar. Lah wong ini gratisin kok malah nangis gitu. Datang kurangan saya, biasanya dulu bayar Pak, ya sekarang luar biasa saya bilang gitu. Nah termasuk Bu Betty, Bu Eti, ibu itu juga. Berikutnya kenalnya di sini Bu yang itu. Ini juga kenalnya di sini. Nah ada nih Bu Tenri ini, bukan orang biasa ini, orang yang luar biasa. Ini. Suaminya ini seorang yang pilihan juga, tidak mudah ada di situ, adalah tugas di KPK, tak mudah untuk terpilih di situ, termasuk suaminya yang luar biasa ada di KPK. Kebetulan kemarin Kapoldanya dari Direktur Penindakan dari KPK Pak Budi Sulistyo ya, sekarang pindah ke Manado. Nah itulah saya punya kesan, beliau datang ke ruangan saya, ajudannya suruh di luar. Nah tahu-tahu selfie untuk apa di ruangan?
lapor kepada Pak Kapolri, disuruh konsultasi ke saya, ada itu. Akhirnya di video call bahwa sudah ada di ruangan saya. Lah berarti Pak Kapolri ini orang yang tidak dipercaya, saya bilang gitu. Jadi 3 jam konsultasi beliau. Sampai sekarang ada di Manado sih masih nelpon. Nah, itu Pak dari orang-orang dari Pacitan, Magetan, dari Magetan, ya Magetan. Sebelahnya ini teman seperjuangan saya di Gandul Cinere, cakimnya sama ya, saya ingat masih ya. Nah, itu orang Solo cuma lahirnya Sumatera Barat. Ya, dan ada lagi, wah, itu buat sembunyi itu. Ini guru tenis saya ini, Pak Didi ini ya. Wah, ini buat sembunyi di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau catering nggak usah jauh-jauh kontrak. Beliau dia pintar masak ini. Nggak tahu kalau di sini suka masak enggak ya? Oh iya, dia ahli masak di sana. Jadi hakim itu sampingan, tapi sebagai chef, itu tugas utama ya gitu. Pak Didi, saya buka rahasianya. Tapi takut sama ibunya. Polisi. Takut macam-macam ditembak dia. Iya, itu. Maaf ya Pak Didi. Biar enggak ngantuk ini. Sampingnya kenalnya di sini ya. Wah, semuanya ini. Saya agak grogi nih duduk di sini. Habis yang laki tampan-tampan, yang perempuan cantik-cantik ya. Sehingga grogi penyerahan dari Ibu Wakapete. Saya tambahi sedikit tadi. Ya Bapak Ibu sekalian. Saya memang disuruh, Pak. Saya tahu di sini karena tugas di daratan Sumatera ini alhamdulillah takdir Allah, ini yang ketiga kali. Pertama saya tugas di Bangko, Jambi. Saya wakil dari 2 orang, Bangko waktu itu kelas 1B, 6 tahun saya. Wakil dari 2 ketua, satu Pak Mustafa Hasim orang Banyuasin tinggal di Metro Lampung, sudah pensiun. Yang kedua orang sini, yaitu Pak Sarul Rabain. Ya, yaitu. Jadi saya wakilnya lah, seperti saudara saya. Saya sebagai wakil harus tahu diri. Sehingga kalau ke tugas dari Bangko ke Jambi itu 300 kilo. Nah, kalau ke sana tidak bawa supir, kita gantian nyetiri agar akrab. Terus di belakangnya anak istri. Ya, pulang dari acara tugas di PT Jambi baru rekreasi. Ternyata sekarang sudah kakek nenek. Ya, termasuk saya. Saya dengan ini memang dia junior saya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tahu ini senior saya. Cucunya 8. Ya. Jadi sudah nenek-nenek duluan. Ya. Jadi kalau saya kan masih ya masih muda, tapi kakek juga. Alhamdulillah cucunya sudah 6 ya. Dan 3 anak saya. Yang waktu itu Pak KMA itu WKPN Muara Bulian, ya sekarang sudah KMA. Ketua saya sudah lulus jadi tuaka pengawasan. Nah saya KPT ya gitu, dibagi. Takdir Allah itu tugas orang masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ini sudah mulai ngantuk kalau serius. Ya karena banyak suku, banyak bangsa, ya kita coba menggugah nasionalisme kita, ya. Dan nasionalisme kita bahwa kita berbeda-beda tetap satu jua. Ya. Nah, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, saling toleransi dalam kita bergaul. Tapi kalau beribadah jangan toleransi. Ya terus Pak,
Gultom diajak ke musola, jangan. Suruh ngimami lagi kan, jangan. Terus Bapak Ibu atau saya suruh ngasih pelayanan di gereja, itu jangan. Tapi saya juga bisa nanti kalau diundang tinggal bilang kapan aja, karena sudah terbiasa di Manado sama NTT saya disangkanya pastor. Ya, bener ini. Nanti tanyakan, yang di sini ada yang tanya, nggak percaya nih Pak Sekretaris ini suka nanya-nanya ke sana. Pak KPT kita gimana? Ini cari ke sana. Saya tahu ini. Nah, kan katanya Lemhanas kan harus cari ini. Ragu-ragu itu. Kayak apa Pak Pak Ketua ini? Tanya di situ sampai dia mencari, tanya siapa Pak KPT saya. Ini Pak, nggak usah bertanya, inilah saya. Ya, nah ini. Jadi mari kita menggugah. Kalau saya bilang siapa kita? Bukan kayak tadi luar biasa, terlalu sombong itu. Ya, jadi siapa kita? Indonesia. Jangan teriak, jangan luar biasa. Siapa kita? Indonesia. Kita ini berbeda-beda, ini duduk di sini berbeda-beda, tapi satu Indonesia. Siapa kita? Satu Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Untuk itu mari kita bangun bersama-sama. Saya mulai detik ini, saat ini ditakdirkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa saya hadir di sini. Kata hadis yang direwatkan oleh Tirmidzi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan dimanfaatkan orang lain atau memanfaatkan orang lain. Tolong itu. Ya. Nah, mudah-mudahan saya di sini bermanfaat bagi warga tercinta Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau. Ya. Nah, terus kalau untuk agar kita tetap satu, kita mulai sekarang bilang kita Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Mbok jangan loyo. Ini mau suruh perang. Siapa kita? Indonesia. Wah, ditembak duluan. Indonesia, jangan hanya luar biasa, Indonesia. Ya. Ya. Ulangi Pak. Ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi disinggung oleh ibu yang cantik sebelah saya ini. Tadi saya lihat 100 pantun. 100 pantun ya. Tapi tidak dikasih-kasih ke saya, pelit dia. Takut nyontek begini, dibaca begini, takut nyontek saya. Tapi sebenarnya saya bilang sama dia, saya akan cari pantun nanti sampai sana. Saya buka mulai dari bandara ke sini, Google itu tidak buka-buka. Jadi tidak ada pantun saat ini katanya. Jawabannya Google itu, Mbak Google ya. Jadi tidak ada pantun sehingga saya mulai dengan ayat ya. Ayat lebih tinggi mana? Adat dengan agama. Ayo. Agama, apalagi di sini di Sumatera ini ya. Nah, saya mulai dulu dengan agama. Jadi pantunnya ke sana dulu. Sudah ada yang mewakili. Nah, ini caranya untuk ngeles ya, karena sebenarnya nggak hafal pantun. Bapak Ibu, saya mulai masuk senyum. Ya, senyum itu ibadah. Kalau tidak punya harta, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tuhan Maha Kuasa, senyum itu ibadah. Ya, itu sedekah. Senyum itu sedekah. Jadi banyak-banyaknya senyum, tapi jangan sendirian.
Ya, bukan sodako lagi. Kalau senyum, oh senyum itu ibadah, senyum itu sedekah. Di pojok sendirian, oh senyum sendirian. Ya, jangan itu ya. Harus ada lawannya. Nah, tapi karena sekarang kemajuan, tidak ada lawan. Cuma hati-hati, nanti ditaruh di sininya, senyum sendiri. Ternyata pakai HP kan. Taruh di sini pakai itu kan. Apa namanya yang taruh di telinga itu. Ya, itu nggak apa-apa kalau senyum sendirian, tapi hati-hati nanti takut ditangkap orang, dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Bukan ibadah lagi itu, bukan sedekah lagi ya itu. Jadi agar kita tidak ada iri dengki di antara kita bersatu Indonesia. Yang kedua, kita saling hormat menghormati, kita senasib. Saudara kita yang sebenarnya adalah yang ada di sini. Ya, bukan saudara kandung yang jauh di sana. Kalau ada apa-apa, siapa yang mau ngangkat? Ya, cuma Bapak ini kan cukup langsing kan. Wah, saudaranya di Sumatera Utara sana. Saya tidak ada saudara di sini. Nah, tahu-tahu dia tidak bisa jalan, asam uratnya tinggi. Siapa yang mau ngangkat? Ayo, apa saudaranya yang di Sumatera Utara? Tapi sebenarnya ini memang langsing dulu pas waktu usia 12 tahun. ya, coba lihat fotonya di waktu SMP ya, langsing masih ya. Jadi inilah untuk menghindari kita iri dengki dendam. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran, wahdahu la syarikalah innallaha ma'as sabirin. Dan orang-orang yang sabar disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Untuk itu ya bersabar, senyum, sedekah agar kita dapat pahala, tidak dimarahi oleh Allah, disayang malah dikasihi oleh Allah. Dalam Matius 5 bilang, ya, di antaranya panjang, tempeleng kanan, kasihlah kiri. Lempar batu, balaslah dengan kapas. Artinya kita harus bersabar. Bukan lempar batu dibalas dengan nuklir. Nah, ini Matius 5. Jadi, orang Islam kenapa bisa tahu Injil? Tidak dilarang. Yang melarang itu teroris. Ya, Islam tidak melarang. Rukun iman, percaya adanya kitab suci Allah. Nah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi inilah saya diterima di Manado, diterima pula di NTT. Ya, nanti mau diundang oleh Pak Gultom, ada kebaktian. Jadi ini Bapak Ibu, kita sama-sama bersatu untuk agar kita benar-benar maju PT Riau ini. Ada Al-Quran nih, saya tambahin lagi daripada tadi, ini apa namanya tadi, pantun. Ini sudah mulai ngancam. Nanti saya teruskan, dia ngancam. Saya ditanya, Bapak yang mulia, Bapak KPT kapan datang? Oh, rahasia. Saya tahu-tahu datang di situ. Saya bilang gitu. Saya tidak mau diropotkan. Pokoknya datang di situ. Saya tidak akan diem-diem. Tidak akan bilang-bilang. Apa dia? Langsung dia. Waduh. Sabarnya muncul tadi. Matius 5 tadi muncul. Sama wahdahu la syarikalah innallaha ma'as sabirin. Kalau begitu Bapak, saya akan lari ke Bandung. Saya tidak akan bilang-bilang juga. Langsung saya takut-takuti. Ya. Saya ini tugas di Sumatera sudah 6 tahun tambah 1,5 tahun. Di Jambi 6 tahun, di Bengkulu 1,5 tahun, 7,5 tahun. Saya ada pepatah bilang, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Nah kalau ibu diem-diem pulang ke Bandung, tidak tampak punggungnya, itu kuntilanak. Saya ancam takut jadi kuntilanak. Ini saya buka di sini ya.
Kapan lagi kalau nanti jadi sudah WKPT Bandung, saya tidak berhak lagi bully dia. Ini Ibu, ya. Akhirnya takut jadi kuntilanak, sundel bolong. Datang juga dari Bandung ke sini. Nah inilah Bapak Ibu, ya. Jadi sudah lama mengenal beliau nih, ya. Cuma tidak pernah satu kantor, untung tidak satu kantor katanya dia. Kalau enggak saya bully terus katanya. Jadi dari dia dulu tidak pakai jilbab, saya, waduh cantik bener. Alangkah cantik lagi kalau pakai jilbab. Pakailah kerudung, tapi jambulnya keluar. Saya bilang, kok beribadah setengah-setengah, saya bilang gitu, setengah-setengah, setiap acara undangan. Nah ini sebenarnya hakim hanya sambilan, samping, tugas sampingan aja. Keahliannya adalah MC, entertain, ya. Jadi ngajar, ya. Ada yang diajar di sini? Nggak ada. Ada diajar? Kalau ada yang diajar digebuki. Dia tugasnya itu sebenarnya kan. Ya, jadi kalau sudah acara, apalagi yang punya ada Mahkamah Agung, saya datang undangan, saya perhatikan dulu masih keluar enggak jambulnya. Saya dari jauh sudah dia sembunyi, padahal lagi jadi MC, sembunyi gini. Karena saya sudah mau lewat, masih ada sedikit. Ya dia mojok begitu, saya kasih WA, masih keluar jambulnya sedikit. Kemarin langsung dibuka, saya kira kok ada hitam-hitam ini, ternyata sudah tidak lagi jambulnya keluar. Ya ini ibu kita ini ya. Pahalanya yang mulia kan? Aduh, mudah-mudahan. Tapi izin sama Bapak Bu ya. Ya sudah izin. Jadi bully dia, saya izin dulu. Bapak Ibu sekalian, ada ayat. Tadi saya sampaikan itu agar kita tidak iri dengki dendam. Siapa kita, Indonesia. Ada di sini, pasti ada tugas pokok masing-masing. Saya berdiri di sini bukan karena kehebatan saya, bukan kepandaian saya, tapi ini kehendak yang Maha Kuasa. Saya ditakdirkan jadi pemimpin sini. Lulus fit and proper test ranking 1 karena Allah. Jadi perjuangan juga. Bayangkan kalau tanpa tes fit and proper test, semuanya jadi pemimpin. Siapa bawahannya? Bingung kan? Itu jadi harus disyukuri. Ini saling melengkapi. Kita teamwork dalam bekerja. Teamwork dalam berjuang zona integritas. Ya, tidak sendirian. Maka dari itu jangan buang waktu sia-sia. Ya, yang cantik, yang tampan, yang muda, yang kakek-kakek, yang nenek-nenek ya. Itu ada waktu. Jangan buang-buang. Sudah diingatkan oleh Tuhan dalam surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa Allah bersumpah. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Yaitu yang beramal kebajikan, beramal kebaikan, beramal soleh, dan menasihati ke jalan kebenaran dan kesabaran. Apa yang saya sampaikan tadi, baik bagi kita yang beragama Islam maupun saudara kita yang beragama Nasrani, itu sudah ada kitabnya. Kita saling ingat mengingatkan. Ya, waktu tak pernah mundur. Semua yang ada hanya hak pakai, bukan hak milik. Ya, hak milik kita ada 3 hal: amal kebaikan, amal jariah, amal soleh, dan ilmu yang bermanfaat, doa anak yang baik atau anak yang soleh. Itu aja. Yang lain milik Tuhan. Untuk itu, mumpung yang maha mempunyai belum mengambilnya,
kita gunakan waktu dengan baik. Gimana caranya? Innama a'malu binniyah. Amalan seseorang tergantung niatnya. Sejak dari rumah sudah niat, bagaimana kita bekerja dengan baik. Ya, bagaimana kantor ini menjadi baik. Bagaimana persaudaraan kita dengan jadi baik. Nah itu niat dulu dari rumah. Maka setiap langkah kita akan dapat pahala kebaikan. Jadi tidak usah dulu dimarah-marahi. Tidak perlu disindir-sindir. Nah, hati kita yang menyindir sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, inilah namanya, ini di atas zona integritas. Kalau itu yang namanya maklumat nomor 1 tahun 2017, ya agar kita berintegritas tinggi, tidak ada kolusi, korupsi, nepotisme, gratifikasi, dan kita bekerja dengan disiplin. Itu perintah atasan. Tapi kalau ayat tadi adalah perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Kalau tadi Matius 5, terus ada ayat suci Al-Quran tadi, itu perintah Tuhan. Lebih tinggi. Ada namanya asas di dalam hukum. Asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya ketentuan aturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Itu yang lebih tinggi. Kalau kita pakai keyakinan masing-masing datang ke kantor ini, tak perlu dimarahi, sudah sadar sendiri. Ya, saya yakin. Tapi kalau lupa, ya ini caranya. Ada yang dihalusi, ada harus ditegasi, ada yang harus lebih tegas lagi. Jangan sakit hati kalau kita tegur. Ini tadi wa tawasau bil haq. Jadi kalau saya mengingatkan berarti mengingatkan ke jalan yang benar agar kita tidak rugi. Kantor ini biar jadi baik. Agar kita berada di sini ditakdirkan oleh Allah sebagai warga pengadilan tinggi Riau bermanfaat bagi orang lain. Itulah pelayanan publik yang prima. Itu lebih ini dari ayat-ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini mungkin tidak mau perkenalan diri karena nanti waktunya hari Rabu. Kalau saya kenalan sekarang masih banyak lagi saya ngasih pembinaan, berarti pulangnya jam 12 malam. Sanggup jam 12 malam? Ada yang sanggup. Itu belum sono integritas rupanya. Ya, kalau Bapak Ibu yang tadi sanggup silahkan di sini, saya pulang duluan. Ya, itu kan. Ya, saya ingin menguatkan tentang zona integritas ini. Mohon maaf, saya diizinkan oleh Allah pertama kali diizinkan membangun zona integritas di saat yang sulit adalah di Pengadilan Tinggi Surabaya. Ya, di Pengadilan Tinggi Surabaya saya sebagai wakil itu, wakil sebagai ketua pembangunan zona integritas, KPT-nya sebagai pembina. Paling enak pembina itu. Wakil disuruh mana lembur sampai jam 2 malam. Ya, KPT bisa tidur nyenyak. Nah, nanti buka di HP-nya, oh masih lembur. Nah, itu enaknya jadi KPT ya. Ya betul itu. Kita punya aplikasi banyak ya, jadi itu. Jadi bisa dibuka di mana saja. Wah, masih lembur Pak KPT. Nah, saat itu Pengadilan Tinggi Surabaya saya tahun 2019 sampai 2021 ya, 2 tahun, persis 2 tahun, sama dengan di Kupang persis 2 tahun. Tahun pertama saya membongkar mindset itu, jangan ada kok bongkar mindset Pak, apa saudaranya genset. Mindset ini pola pikir ya, bongkar. Bagaimana zaman jahiliyah kita rubah. Saya mencontoh Rasulullah, bagaimana membuat mindset itu.
Kalau di agama Kristen saya nyontoh Yesus Kristus, Nabi Isa di agama. Mau jadi orang baik itu pasti ada tantangan. Pohon itu makin tinggi, makin kencang tiupan angin. Ya, kencang tiupan angin, pusing ke sana kemari, apalagi anginnya puting beliung. Tapi kalau kokoh pondasinya, ya pondasinya di agama. Tenang saja, itu tidak selamanya. Tak selamanya mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini hujan juga. Oh ini hafal ini. Ya, jadi ya, kalau tidak mau tantangan adalah jadilah rumput, diinjak-injak. Ya, tinggal milih mana. Multiple choice, mau milih yang mana. Mau diinjak-injak sampai nggak bisa teriak-teriak lagi atau jadi pohon yang tinggi. Nah itu. Tantangannya luar biasa di Jawa Timur. Jahiliyah, buka itu. Mindset dulu. Saya belum dilantik oleh Pak KPT, waktu itu Pak KPT-nya maklum ya, jenderal, tegas. Jenderal, mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Wah, dia sudah dilantik dulu di Mahkamah Agung, saya wakil kan dia mau lantik masih lusa. Saya datanglah lapor ke situ. Pak Wakil, silakan ini apa yang kita harus rubah ini. Waduh, inilah. Ini Pak Jenderal ini. Pak, mohon maaf Pak. Saya ini kan belum dilantik. Apa kata orang kalau saya masuk ke sana kemari? Saya bilang gitu. Saya memang orang Jawa Timur. Tapi hati saya itu kok enggak enak rasanya. Saya bilang kalau saya masuk ke sana kemari. Terus, kan sudah ada SK-nya, itu sudah lebih dari pelantikan. Siap, masuk saya ke sana. Ternyata pelayanan terpadu satu pintu yang sebentar lagi akan dinilai oleh Pak Chandra di depan ini. Ada di tulisan pelayan ini di Surabaya. Yang maksud saya yang sebentar lagi mau dinilai oleh Pak Chandra Badilum, ya PTSP kita, ya, tapi karena nggak ada yang senyum berarti sudah ngantuk. Jadi saya lihat terpampang pelayanan terpadu satu pintu. Wah, saya lihat benar satu pintu enggak. Ternyata masuk dari sebelah kanan dari masjid, masuk ke tempatnya hakim-hakim tinggi itu, pengacara lah, siapalah tamunya. Nah di sebelah kiri masuk dari pintu dari satpam. Lolos sampai ke atas. Dari tengah masuk juga. Nah, mulai saya rubah mindset itu. Tutup benar-benar satu pintu. Akhirnya sana tutup, tengah tutup pakai access key. Pakailah pertama kali inovasi access key. Access key. Jadi kita tidak pakai password. Takut kalau pakai password nanti dibocorin sama orang. Pakailah kartunya ini. Kalau tidak pakai kartu ini tidak akan buka pintu itu. Nah, nanti kalau pakai satpam kasih 50.000 buka sendiri. Nah, ini pakai ini, pakai ini. Itu mulai. Kemudian absen. Absen, ya jangan takut. Ya, nanti saya sudah absen. Wah kalau gitu bisik-bisik, jangan-jangan di sini nggak bisa keluar. Jangan takut. Kan sekarang saya pembina. Ya, pembina tugasnya yang marah. Jadi absen di Bengkulu pakai fingerprint. Ya, saya pakai fingerprint. Kalau pakai fingerprint di sana. Pakai fingerprint sering nih. Dipinjamkan oleh bagian kepegawaian, dipinjamkan jarinya. Nah, saya diem aja, ganti face print. Face print di Bengkulu itu. Nah, tanya ini Pak. Saya karena diganti itu face print, saya berdiri pagi, lari-lari ketakut remunerasinya itu. Bukan takut disiplin, takut dipotong sebenarnya remunerasinya. Wah, ada satu cewek cantik lari-lari, face print tidak menolak dia, wajahnya dia. Wah sudah keringet dingin, saya di sampingnya, sudah kamu pinggir dulu yang lain biar ngikuti. Nah absen dulu,
saya nanti akan buat berita acara, kamu tetap dapat gaji. Karena saksinya saya bahwa kamu tidak terlambat. Oh ya siapa? Habis sudah semua absen, saya suruh, kamu ke kamar mandi dulu, cuci muka. Wah, dia nggak tahu juga, cuci muka, saya bilang gitu. Setelah cuci muka, lihat ke best friend-nya itu. Diterima, ketawa-ketawa dia. Apa kesalahanmu? Saya bilang, nggak tahu Pak, jangan-jangan ada makhluk halus di sini. Yang makhluk halus kamu sendiri. Ternyata saya bilang, kamu itu lipstiknya satu dimplok sendiri. Dimplok apa? Dipakai sendiri. Itu saya bilang itu. Coba pakai lipstik lagi. Kan tidak akan mau. Dicoba sungguh dia. Tidak mau terima best friend itu. Ya, jadi akhirnya ketika saya jadi WKPT, wah ini tidak bisa dipakai di Surabaya. Jahiliyah. Banyak cara mereka. Banyak cara ngakali maksudnya. Saya dan di situ tantangannya adalah COVID-19. Orang banyak yang berguguran. Akhirnya ini jaga jarak itu tidak akan memenuhi walaupun pakai fingerprint atau faceprint. Akhirnya saya ajaklah si bagian IT. Saya rapatkan di ruangan saya. Bisa enggak ini? Tolong nanti enggak usah faceprint. Karena jarak itu mendekat, nanti nular, saya bilang. Saya bilang gitu. Kalau di sana lipstick resistensinya. Nah sekarang nular COVID-19. Saya kalau video call dengan cucu bisa. Coba pakai Google Map. Pakailah seperti video call itu, absen. Saya suruh coba, nggak ada ini, nggak bisa semua bagian IT, ada 4 orang. Nanti kalau bisa saya kasih reward, saya bilang. Kasih reward uang, penghargaan, dan jabatan, saya bilang itu. Yang satu tertantang, cari, dia nggak mau kalah, cari temannya, dapatlah namanya. Akhirnya absen itu tidak seperti sikap, absen harus di dalam ruangan kantor. Kalau di luar tidak akan diterima. Itu juga salah satu merubah mindset, pola pikir. Jadi kalau di jalan aja tidak akan terima. Harus di dalam kantor. Itu. Dan itu sudah diakui oleh Mimpan RB. Dan itu tidak hanya untuk inovasi mindset, kedisiplinan, pola pikir, kedisiplinan, kepatuhan, tapi untuk unsur kesehatan. Nah itu. Salah satunya itu. Kemudian berikutnya juga PTSP di ruang tamu terbuka, pelayanan publik terbuka. Itu kita kasih CCTV sama chip, masukkan di tembok. Orang nggak tahu di situ direkam. Nah, tamu nggak boleh masuk ke dalam. Harus di ruang, siapapun di situ. Apapun dia ngomong akan terekam. Sehingga manakala ada fitnah, tadi terjadi kolusi. Nah, makanya menang. Bisa dibuka itu. Ternyata kalau ternyata di situ evidennya dia tidak berbuat yang apa yang dituduhkan oleh orang, bisa gugat balik, bisa tuntut balik dengan pidana pasal 310, 311, 312, 13, 14 sampai 33 dan seterusnya. Nah itu. Ini semua merubah pola pikir, mindset. Yang ketiga berikutnya adalah budaya kerja. Budaya kerja itu kita melayani benar masyarakat. Tadi integritas itu. Sekarang pelayanan masyarakat bagaimana? Benar enggak apa yang disampaikan di PTSP itu? Pelayanan yang prima pada masyarakat. Jadi kalau mau WBK harus ada 2 hal. Adalah ada mindset dan culture set, pola pikir dan budaya kerja. Yaitu integritas kita, yang kedua adalah pelayanan publik. Itu yang harus. Nah, masih banyak inovasi, mungkin tak bisa saya sampaikan di sini. Banyak lagi. Ada 15 saya buat untuk WBK. Kalau di Kupang kemarin kalau tidak salah insya Allah 14 apa 12 ya. Saya buat inovasi. Nanti di sini akan saya mohon saya akan
izin Ibu, mungkin nanti kalau ada yang kurang saya tambahi, kalau yang bagus saya pertahankan. Yang harus saya akan tambahi agar kita ada di sini bermanfaat bagi PT Riau. Jadi ini dua hal ini. Nah, kemudian baru eviden itu. Eviden tidak terlalu itu. Tapi yang paling penting ini, mindset dan culture set, pola pikir dan budaya kerja, integritas dan pelayanan publik yang prima, yaitu itu yang ditonjolkan di dalam zona integritas. Surabaya tidak semudah tempat yang lain. Kebetulan saya lahir dan besar di Jawa Timur. Saya numpang lahir di Situbondo, tapi saya dari Malang tapi mujur, ya Malang. Tahu ada yang Malang? Ya kalau sudah mau Malang di sini aja. Kalau saya di kota Malang, ya. Ya, tapi sejak tahun 2004 sampai sekarang saya tinggal di Jakarta Utara, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak mudah merubah itu. Tapi alhamdulillah dengan niat yang ikhlas dapat. Ya. Ketika itu banyak yang berguguran. Saya tidak pakai hakim tinggi untuk lembur-lembur itu. Gimana mau pakai hakim tinggi? Jam 5 sore sudah masuk angin. Iya, sudah kerokan. Iya, kalau yang ngerokin ibunya. Tapi kalau jangan-jangan ibu yang lain. Tapi yakinlah kalau di sini ibunya satu di Riau, satu di Medan. Itu. Ya. Jadi itu kode etik. Itu. Jadi Bapak Ibu, kita orang yang tidur nyenyak, yang baru datang, kalau kita dapat, itu dapat, tidak usah diiri, ikhlas saja. Makanya hadis tadi yang saya pakai, biar ikhlas. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja, titik di situ, jangan ditambahin. Yang penting tidak dimanfaatkan orang lain atau memanfaatkan orang lain. Nah itu akan, jadi pakai hadis itu. Nah di saat COVID, Pak KPT itu kena COVID. Saya yang lain lockdown, yang lain WFH, saya masuk. Nah terekam itu di CCTV, Pak KPT hanya lihat, oh Pak Wakil masih WA, oh masih lembur. Nah itu, tapi dengan ikhlas. Alhamdulillah yang Mr. COVID-19 itu tahu, oh kasihan ini orang lembur, lewat. Wah, lewat. Cuma bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, lewat itu. Ya, alhamdulillah. Nah, Pak Jenderalnya yang tugasnya marah-marah kena, kena itu lama lagi. Wah, apa di balik ini? Ternyata ada hikmahnya. Ketika saya diuji disevaluation, saya sendirian. Karena saya yang buat inovasi, saya yang ngomong. Apa itu inovasi nomor 1 sampai 15. Tadinya dikasih waktu 20 menit karena 15 inovasi suruh paparkan 1,5 jam. Wah didengarin itu, dipuji-puji akhirnya. Jadi untung beliau enggak ikut. Kalau ikut dia nanti jawabannya salah karena dia tidak ikut buat. Nah itu hikmahnya itu ternyata. Nah ternyata juga COVID-19 juga baik juga ya. jadi kasihan juga beliau itu akhirnya bertobat beliau ya. Wah makanya Pak jangan marah-marah. Ya kalau marah saya yang membela hakim-hakim. Hakim-hakim KPN itu takut sekali. Nah, kalau saya bilang pimpinan, Pak tolong saya ini wakilnya. Bapak jangan nendang lagi tempat sampah ya. Wah, cekikian dia. Dulu waktu Dirjen di Gresik itu tendang tempat sampah itu kan beliau ya. Tapi karena kita dengan beliau saling mengisi ya tugas marah beliau, tapi nanti tugas yang mendinginkan saya. Ya, saya pakai wahdahul la syarikalah innallaha ma'as-sabirin ya sama Matius 5 itu. Ya beliau yang marah-marah, enggak apa-apa. Nanti saya netralkan. Wah, hakim-hakim sudah senior-senior dimarahi, gemeter itu, pucat lagi. Nanti saya yang ngelus-ngelus dia. Itu nanti bisa tanyakan di Jawa Timur. Nah ini
ketua dan wakil harus kompak. Sampai sekarang kompak, alhamdulillah. Nah, dengan sabar begitu, beliau lagi istirahat sekolah di tempat rumah sakit COVID waktu itu. Ya, saya paparkan 1,5 jam, wah sudah dipuji-puji karena inovasi ini saya dasarnya juga pakai peraturan Menpan RB. Di Menpan RB sendiri tidak ada itu inovasi yang saya buat. Ya, muji-muji terus. Nah, kebetulan diputinya yang muji. Nah, habis itu selesai. Nah, ini tidak sabaran yang jadi penonton, tepuk tangan itu. Wah, tepuk tangan. Jangan tepuk tangan dulu, sombong itu saya bilang. Nanti gimana kalau enggak? Berdoa saya bilang gitu. Akhirnya 2 minggu datang 2 perempuan cantik pakai jilbab, jilbab cantik. Karena saya semua orang saya layani dengan baik. Derajat manusia di sisi Allah adalah sama, yang beda hanya ketakwaannya. Siapapun itu, difabel atau sempurna apa enggak, cantik atau tampan, saya layani dengan baik. Menanyakan kebetulan 5 inovasi itu. Nah, saya mulai curiga dalam hati, jangan-jangan ini misteri super. Kalau misteri super itu tidak bilang. Kalau Intel tidak bilang, kalau Intel bilang itu Intel gadungan. Ya, kalau misteri super, saya misteri super, itu gadungan, jangan percaya. Nah, saya layani yang 2 orang cantik-cantik lagi. Kuat iman, berdoa, tidak tatap mukanya. Kalau tatap mukanya setan akan lewat. Jadi saya dengan sopan, sudah terlayani 1,5 jam. Habis itu, selamat Bapak. Selamat apa Bu? Saya bilang, selamat Bapak dapat WBK. Tahu dari mana Ibu? Saya bilang gitu. Langsung dia diem-diem. Ini surat tugas saya. Oh, bener enggak ya? Terus habis itu dia minta nomor HP saya, dia ngasih nomor HP saya, foto. Saya tetap aja sopan. Jangan-jangan ini godaan juga. Jangan selfie. Terima kasih ya. Silakan duduk Bu, sopan. Tapi dia masih nekat. Tapi saya tidak tergoda juga. Silakan duduk Bu. Mungkin pikir-pikir Bapak ini saya ajak beneran kok tidak percaya gitu. Duduk, akhirnya ngomong-ngomong, mengeluarkanlah surat tugas itu. Ternyata itu misteri super. Bapak selamat. Nah, wah, terima kasih. Itu 99% masih. 100% milik Allah. Ketika nanti diumumkan oleh Menpan RB itulah baru dapat namanya WBK. Ternyata benar dapat WBK. Nah, akhirnya semua yang ya dari honorer sampai ya yang ngorok, ngiler di rumah, ya, alasannya lockdown itu dapat semua. Nah, saya sebagai pimpinan dapat 46 juta. Terus saya berpikir, malu rasanya. Saya ini bukan saya yang dapatin. Saya kan hanya berusaha dan berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya hanya menyembah dan mohon pertolongan kepadamu. Dikabulkan oleh Allah. Langsung Pak Sekretaris, Pak, enggak usah. Loh, sangkanya saya menolak uangnya itu. Maksudnya jangan serahkan ke saya hanya tanda tangan, tapi ini 100% milik Allah, taruh di rumah Allah. Ya, buat masjid saya. Selama jadi wakaf PT dan Pak KPT-nya Pak Heri, alhamdulillah saya di Jawa Timur 2 masjid saya bangun. Pertama di Kota Kediri, PN Kota Kediri, yang kedua di PT Surabaya. Saya suruh langsung ke Kediri. Bahwa ini, ya kita berusaha, maka walaupun kita berusaha harus berdoa kepada Allah yang Maha Penentu kita. Jadi tantangannya banyak. Saya pikir, nah disitulah godaannya. Wah, kalau saya berdakwah, kasihkan langsung. Saya lihat, wah masih ada yang eman-eman itu, padahal ngorok kan. Dikasih, ya sudah masing-masing kan, masing-masing. Tapi nggak apa-apa, ikhlas saja. Nah ini Bapak Ibu, WBK itu penilaiannya tiap tahun berubah-ubah, ya. Tapi pada prinsipnya sama, yaitu
ada kelompok zona integritas, ada kelompok namanya pelayanan publik. Itu harus dipenuhi. Kalau hanya zona integritas saja tidak melayani publik, tidak akan dapat. Kalau hanya melayani publik saja tapi tidak ada zona integritas, tidak dapat. Harus kompak dua-duanya. Itu. Nah, maka penilaiannya itu banyak cara. Karena kami di Jawa Timur satu daratan dengan Jakarta, bisa naik tol, bisa naik kereta, bisa naik pesawat. Murah anggaran oleh Menpan untuk datang. Ternyata misteri super yang datang itu satu memang petugas dari Menpan RB. Dia memang rumahnya di Surabaya, yang satu di Jombang. Nah itu, jadi untuk menghemat biaya. Kalau di luar Jawa termasuk di NTT, kemungkinan penilaiannya adalah ya bisa langsung datang ke sini karena tiap hari itu ada penerbangan ke Pekanbaru, tapi kalau dia tidak cukup anggarannya pasti melihat dari website. Saya dengan lancangnya belum dilantik, saya ngasih saran sama ibu. Ya, saya Pak tolong Pak komentari ya kan. Nah, karena perintah Ibu Dewi, apa yang saya enggak turuti kalau perintahnya beliau. Saya khawatir jadi jambu mente. Itu berani-beraninya merintahkan KPT Kupang. Pak tolong Pak. Nah, mohon maaf tidak sombong karena PT Kupang ranking 1. Nah, di sini ranking 4. 4 sama 1 tinggi 4. Coba kalau 1, 2, 3, 4. Jadi ya tidak sombong Bu. Karena perintah saya mulai buka di website. Ada temuan. Mudah-mudahan dia tidak marahi tim ini. Wah salah saya ini. Tapi namanya watawasaw bil haq tadi, agar saya dapat pahala. Saya bilang, Bu saya ada temuan ini tidak konsisten dan ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Peraturan sudah terkubur jauh, daluarsa kok masuk di sini. Ya, SKKMA-nya sudah 3 kali, kok ini masuk di sini? Padahal sudah berubah. Dengan segala hormat, saya pakai gitu. Takut jamu mente, dengan segala hormat Bu, saya dapat ini. Terus sambil kasih dia ting, berdoa. Mudah-mudahan timnya nggak dimarahi. Kalau dimarahi nanti saya gimana? Ternyata, waduh Pak, bener Pak katanya. Ya itu, saya ngasih sumbangan waktu sudah KPT Kupang. Sting. Ya, kalau itu dinilai melalui website. Yang kedua, pertama datang. Verifikasi lapangan atau misteri super atau mengintelijensi. Nah, datang kayak di Surabaya. Yang kedua, lihat dari website, lebih murah. Yang ketiga, bagaimana lagi? Nah, ini yang ketiga ini yang berbahaya. Yang ketiga, apa? Pakai tangan orang. Karena Menpan RB bekerja sama dengan beberapa lembaga. Yang pertama adalah lembaga KPK yang sangat dipercaya oleh Menpan RB. Itu. Yang kedua, bekerja sama dengan Ombudsman. Yang ketiga, bekerja sama dengan BPK. Yang keempat, bekerja sama dengan BPKP. Nah, ini bisa dia jalan menggoda-goda itu. Nah, ini saat-saatnya genting sekarang. Itu ada 4. Nah, kalau di Kupang gimana? Kemarin sudah ada pakai misteri super verifikasi lapangan melalui KPK. Tapi tidak datang mereka melalui elektronik. Di random lah orang-orang yang di kantor, orang-orang yang di luar kantor yang dilayani, namanya SPI. Ya, survei penilaian integritas. Wah itu, alhamdulillah lancar. Kemudian ada babak kedua, kirim lagi. Yang dulu yang belum mungkin yang ini sudah, dicoba lagi yang lain lagi. Di random lagi, ya itu yang kemarin. Tetapi alhamdulillah sudah itu, yang pakai elektronik ini. Nah, kalau di sini, ya apakah pernah ada yang pura-pura survei?
baik dari Ombudsman atau dari BPKP atau BPK. Kalau ada, jangan terpancing. Alasannya saya mau meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. Tolong jawab yang sejujur-jujurnya. Nah, itu pakai seperti itu. Tolong jangan bohong, minta sejujur-jujurnya. Apakah masih ada ditemukan negosiasi di dalam kantor Pengadilan Tinggi Kupang, Pengadilan Tinggi Riau ini misalnya. Wah ada Pak, saya lihat Pak, si A itu masih makan-makan di sana Pak, di pagi sore tadi Pak. Pakai minum lagi martabak, apa martabak? Yang pakai dari Markisa dan terong Belanda itu. Wah itu, habislah. Tolong jangan itu ya. Ya walaupun dia sungguh, ya sudahlah, ikhlaskan tanggung jawab dia di hadapan Allah nanti. Jangan gara-gara ketulusannya, kejujurannya, harapan semua orang musnah itu. Itu benar ini. Tolong jangan tergoda itu. Makanya saya pertama kali jangan iri, dengki, dendam. Ya, lebih baik kalau dia salah ingatkan wa tawassaw bil haq tadi agar kita tidak rugi. Jangan dicurhat kepada lembaga lain. Atau sekarang saya ditakdirkan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Riau, curhatlah ke saya ke ruangan. Ya, saya rahasiakan. Tidak akan saya beritahukan, paling saya laporkan. Ya, silakan. Jangan curhat kepada lembaga lain. Ya, anggaplah saya bapaknya, anggap bapaknya. Kalau bisa saya anggap adiknya, biar lebih mudah. Kalau jadi bapaknya kan tua saya ini. Jadi Bapak Ibu ini tantangannya. Nah di sini ini sudah ranking 4 tinggi tuh. Nah yang lain ada yang sudah hilang, Banten ya. Banten itu bukan alfabet itu, Banten sudah hilang. Nah ini BBBM Jakarta sama Bandung. Nah, Bandung. Kalau dapat sini, dapat Bandung. Wah, ini mau dikirim kemana ya? Jadi kita berdoa saling ingat mengingatkan itu. Jadi ada masih penilaian-penilaian yang kemudian ya nyamar-nyamar. Makanya kita tidak boleh sombong, kita ada sinergitas kepada lembaga-lembaga lain. Sinergitas itu bukan berarti bekerja sama memenangkan dia, kalau ada perkara kita menangkan padahal hukumnya tidak bisa, tidak. Tetap kita independen. Cuma bergaulnya ini kita jangan sombong diri, jangan ego sektoral. Kita di Panas dididik berpikiran holistik, integral, komprehensif. Ya, artinya tidak ego sektoral. Kita semuanya satu. Ini ciptaan Tuhan, kita sama. Ya, Bapak Ibu, ini tolong dipertahankan. Nanti insya Allah kalau yang ini lomba, kebetulan Bapak Ibu saya ini mulai Senin sampai Jumat, saya tidak datang ke sini bukan bolos, tugas. Jadi di situ tugasnya saya sebagai koordinator buat buku 2, buku teknis Mahkamah Agung yang direvisi total. Itu sama dengan Omnibus Law. Jadi nanti semua aturan masuk untuk peradilan itu masuk di situ, khusus peradilan umum. Masuk di situ. Mulai dari administrasi persidangan, administrasi perkara, teknis peradilan, baik pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Saya sudah buat kurang lebih 6 bulan. Kemarin kebetulan itu rapat pleno finalisasi. Nanti akan ada lagi namanya sidang paripurnanya. Nanti baru dikasihkan. Jadi nanti satu buku. Jadi KPN, hakim-hakim sekarang manja itu. Jadi kita dulu cari mana-mana buku. Nah sekarang bisa satu buku itu sudah, kalau dia kuasai pintar itu sudah. Nah, itu yang menjawab semua tantangan yang ada di lapangan. Itu jadi
saya bertugas itu ditulis nama saya Ketua Pengadilan Tinggi Kupang mulai hari Senin sampai hari Jumat kemarin. Nah, hari Selasa padahal saya sudah dilantik jadi KPT Riau. Jadi sebenarnya KPT Kupangnya itu hanya sehari Senin sebenarnya. Tapi tidak tahu surat tugasnya gitu. Tapi ya juga dapat honor kok, sah. Ya, jadi itu saya tidak masuk bukan karena bolos, tapi karena ada tugas dari Mahkamah Agung. Dan dari Badilum juga sudah bilang, sudah minta izin saya akan menilai pengadilan tinggi. Ya, mudah-mudahan saya sudah banyak mengabdi kepada Badilum. Ya, saya waktu dirjennya Pak Heri Suwantoro, saya sebagai ketua koordinator membuat pedoman eksekusi untuk seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Dan bahan itu juga saya pernah ngasih di lembaga LIP sama swadaya masyarakat internasional yang diadakan di Sanglila. Kebetulan pesertanya ada tuaka agama, tuaka agama Pak Amran waktu itu. Sudah kenal lama. Saya di atas sebagai narasumber. Mohon izin saya di atas, Pak. Saya akan, nggak apa-apa, dia foto-foto saya, foto, kirim ke saya. Setelah kirim ke saya, di bawahnya, tolong materinya kirim ke saya. Katanya, wah ada udang di balik udang. Itu, ternyata saya kirim, ting. Saya suatu ketika lihat buku, nah kok ini tulisan saya, tidak jadikan footnote. Wah, ya tapi karena harus sabar tadi, Matius 5 saya pakai, wah tidak boleh marah. Ya sudah, ilmu yang bermanfaat, biarkanlah Tuhan yang Maha Tahu. Dipakai juga oleh agama. Jadi nah itu. Nah, jadi di Pak Prim jadi dirjen, kebetulan Pak Prim jadi dirjen, saya buat SOP untuk pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia. Habis itu pada ini dirjen sekarang ya buat revisi buku seperti Omnibus Law untuk peradilan umum seluruh Indonesia dan pengadilan tinggi tentang pelaksanaan teknis, administrasi persidangan, administrasi perkara, dan teknisnya peradilan, pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus. Nah ini. Nah, 3 sudah diadakan. Kalau ke Pekanbaru ini saya sudah sering di sini, tapi nggak pernah ke pengadilan tinggi. Saya pernah suruh mengajar panitra seluruh Indonesia di Hotel Pangeran. Habis ngajar di situ, saya jadi penguji fit and proper test untuk calon pimpinan kelas 1B di Hotel Novotel. Ada masih? Novotel. Nah di saat itu, tahu-tahu ada yang nyuting dari TV One. Ada apa kita lagi nguji di ternyata untuk mematahkan pernyataannya Pak Gayus Lumbun yang Hakim Agung itu, bahwa kalau ketua-ketua tanpa diuji. Ternyata kita uji, ada evidennya. Nah, itu sering di sini. Enggak di sini juga di Batam. Kalau enggak di Batam di Bukit Tinggi. Enggak di Bukit Tinggi di Bali. Enggak di Bali di Yogyakarta. Kalau enggak di Yogyakarta di Bekasi. Enggak di Bekasi di Bandung. Keliling lah ini. Nah di sini saya bukan lagi menguji sekarang. Saya bisa bertatap muka dengan saudara-saudara saya, warga saya, tanggung jawab saya. Tolong, di SETI ini adalah sifatnya teamwork. Bukan karena ketuanya, bukan karena ketua SETI-nya maksudnya wakilnya, bukan karena pembinanya, tapi kerjasama kita. Ya, tolong. Nah, apakah sosialisasi kepada honorer sudah dicanangkan sehingga nanti ada juga nanti tanya-tanya, dijaga. Jadi kebersamaan kita harus pupuk. Kalau ada yang lupa, tolong diingatkan, tapi dengan santun karena kita orang Timur, ya bukan Timur Leste, ya orang Timur ya. Kebetulan ya saya tugas di Kupang baru 2 tahun di situ, baru ya. Karena sudah ada di sini bilang baru, padahal sudah 2 tahun di Kupang. Beliau ini 4 tahun di
di perbatasan sana. Wah, ini di Atambua. Saya di Kupang sudah keliling semua 22 kabupaten. Nah, 22 kabupaten, satu daratan Pulau Timur ada 5 pengadilan, yang di luar pulau-pulau ada 11, tapi di sana naik pesawat, tidak jalan kaki. Kalau jalan kaki nyemplung di laut, lautan. Jadi kalau naik kapal lama ya, jadi ada pesawat, tiap-tiap kota ada. Jadi 2 tahun saya, alhamdulillah sekarang saya buat inovasi banyak di sana, ada 15 insya Allah. Nah, sekarang tinggal menunggu tuh. Saya suruh berdoa aja. Semuanya di sana ada orang Islam, ada orang Katolik, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Islam. Saya suruh berdoa bersama agar bisa dapat WBK. Demikian juga di sini. Mari kita kalau pulang di rumah jangan langsung ngorok ya. Wah, ayat tadi nggak sampai itu. Sampai di rumah nggak sholat, nggak doa, jangan sombong diri. Kalau kita berdoa yakin Allah akan kabulkan. Ya. Tidak kabulkan hari ini, besok, tidak besok nanti. Pasti ada waktunya. Ya, tolong kita rapatkan barisan, kita bersatu, saling ingat mengingatkan dan kita berdoa agar dapat. Kalau masalah PTSP sudah minta izin saya. Ya, dia yang penilainya nanti nggak tahu. Saya sudah partisipasi 3 dirjen. Masa saya ada di sini mau dinilai jelek, mau jadi jambu mente ya. Ya, harapan begitu. Jangan-jangan penilainya memang harapannya jadi jambu mente ya. Ya, sudah bilang sama saya. Sudah bilang izin kemarin. Karena saya sampai malam di Badilum kemarin, mulai Senin sampai Jumat. Ya, mudah-mudahan jeripayah saya juga di Badilum, juga jeripayahnya dikasihkanlah ke sini. Masa juara apa tadi? Harapan. Ya ini, saya takut nanti kalau harapan terus dimarahi Bu Dewi nanti. Ya bukan Bu KPT, Bu Dewinya yang galak. Kalau Bu KPT-nya cantik dan lembut ya, sabar kalau tidur. Saya khawatir itu. Saya tanya Pak gini, apa yang saya tidak boleh untuk yang satu ini? Saya bilang, boleh, setuju, ngikuti saja. Nah ini nanti Bapak Ibu, ya tadi kan dia sudah takut ya, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Tidak jadi jundul bolong lagi. Jadi silakan dibagi. Kalau ada yang mau ngantar ke Bandung, ya kalau acaranya apa, Jumat? Kamis Jumat nggak usah cuti, izin saja. Nah kalau terpaksa sampai Senin, ya datang terlambat. Nah, jadi ini Perma nomor 7 tahun 2016 harus ditaati. Lah kan diizinkan. Nanti saya tanda tangani ACC ya. Kan, tapi Perma itu lakukan. Izin. Kalau daripada cuti misalnya, silakan izin 2 hari. Loh Pak, masih pesawatnya hari Senin. Izin datang terlambat, kan 3 hari sudah. Nah kalau Pak Selasa, ya silakan cuti kalau Selasa. Iya, silakan tapi jangan semuanya ya. Saya terus mau ngomong sama siapa di sini? Kalau semuanya ikut Bu Dewi semua, saya ngomong sama siapa ini? Ya kalau gitu, kalau semuanya ke sana, saya ikut ke sana. Enggak, kata harus di sini. Nanti dimarahi saya kalau saya ke sana juga kan. Sudah 1 minggu tugas di Badilum, ikut ke sana juga. Wah ini. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, itu tidak melanggar PP Perma nomor 7 tahun 2016 ya. Kalau tadi maklumat nomor 1 tahun 2017 itu ini zona integritas di situ, bukan hanya peraturan Menpan RB, memang dasarnya itu, tapi kita sudah tuangkan dengan maklumat nomor 1 tahun 2017. Sedangkan kalau izin
pakai itulah, itu untuk hakim, perma nomor yang lainnya juga pakai gitu izin, ya izin atasannya. Silakan, kalau hanya 2 hari nggak apa-apa, izin saja. Barangkali nanti cutinya bisa digunakan kalau ada yang mau kawin lagi misalnya. Ada yang mau kawin lagi. Nah, itu Bapak itu pernah ketemu saya di Jakarta Timur. Pernah Jakarta Timur ya Bapak, ya maaf ya belum nyapa saya itu. Pernah sama-sama di Jakarta Timur ya. Hakim Jakarta Timur saya dulu beliau. Ya. Humas ya. Oh mau kawin lagi. Apa berani? Jadi kalau mau kawin lagi jangan pakai cuti. Cuti alasan penting. Siapa yang mau kawin? Mau kawin lagi siapa? Nah, kalau ada yang sudah kawin mau kawin lagi, yang perempuan poliandri, yang laki itu poligami, nanti berhadapan MKH. Jangan ya, jangan. Terus dalam hatinya bilang, Pak, diam-diam boleh enggak Pak? Wah, jangan, tidak boleh ini ya, tidak boleh, tidak boleh kawin lagi ya. Kecuali yang memang masih bujang ya. Saya hanya bercanda tadi. Ya, tolong Bapak Ibu. Tapi yakinlah di sini yang laki setia-setia, yang perempuan setia-setia. Tapi kalau enggak ketahuan, Bapak Ibu ya, ini bercanda ya. Saya tidak menganjurkan kawin lagi ya. Notulennya gimana ini? Jangan sampai ditulis nanti. Itu direkam itu. Tidak boleh kawin lagi. Jadi itu melanggar kode etik. Iya itu. Direkam soalnya ya. Bapak Ibu tidak boleh kawin lagi. Itu melanggar kode etik. Sudah 3 kali kan? Jadi ada saksinya, nggak apa-apa, ini saksinya banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi ya mungkin sedikit pembinaan sedikit ya. SEMA nomor 2 tahun 2023. Tolong kalau ada pembinaan, memang izin permohonan itu tidak ke pengadilan tinggi, tapi ke pengadilan negeri. Ada tawar menawar lagi. Ya, kalau yang tawar menawar jadi jambu mente itu dipanggil. Wah, kalau dipanggilnya oleh pacarnya mungkin tidak apa-apa. Dipanggil itu oleh sana yang punya kewenangan. Kemarin Jakarta Utara itu. Nah, jangan nekat ya. Tolong kalau ada pembinaan ke daerah-daerah, SEMA nomor 2 tahun 2023 tidak lagi dikabulkan atau ditolak. Nah, memang waktu tahun 1986 Profesor Asikin Kusumatmaja ada di jurisprudensinya. Nah, itu ada di buku yang merah itu. Nah, di situ Profesor Asikin banyak menolorkan buku itu, menolorkan jurisprudensi. Yang pertama, kalau kawin beda agama dianggap menundukkan diri kepada agama salah satu agamanya. Terus yang kedua, grosse akte, parase eksekusi, grosse akte pengakuan hutang. Terus dia juga memenangkan waduk Gedung Ombo di Purwodadi itu, melawan pemerintah Orde Baru waktu itu. Memenangkan rakyat, itu bukunya. Tapi khusus yang kawin beda agama sudah tidak berlaku lagi. Coba Bapak Ibu nanti kalau pembinaan ke pengadilan negeri, SEMA nomor 2 tahun 2023 tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dilaksanakan. Kalau ada permohonan itu ditolak. Karena kalau enggak, itu jadi catatan dan dipanggil. Ya walaupun yang manggil bukan yang Maha Agung, tapi Mahkamah Agung yang manggil. Ya, jadi jangan jadi jambu mente. Walaupun bijinya jambu mente mahal di Kendari sana, mahal itu.
Tapi namanya jambu terkutuk itu ya jangan jadi terkutuk ya. Kalau pembinaan itu. Ya. Dan selalu kalau pengawasan ya, selalu dengungkan, bukan pembinaan lahannya ketua pengadilan tinggi dan wakil ya. Kalau pengawasan itu juga tekankan maklumat nomor 1 tahun 2017. Suruh jangan melanggar itu. Nah, lakukan apa yang diperintahkan oleh maklumat nomor 1 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 ya. Ya, ini yang mungkin saya ingatkan karena juga dicatat di situ bahwa saya sudah mengingatkan Bapak Ibu. Kalau sudah diingatkan, bebaslah saya dari tanggung jawab maklumat nomor 1 tahun 2017. Apalagi saksinya Ibu WKPT Rio WKPT Bandung. Ya, jadi ini Bu, kebetulan sudah cukup lama. Ya, ini kita ngomong, ini baru briefing penguatan tentang zona integritas. Belum ke perkenalan nanti hari Rabu ya Bu. Kalau nggak keliru diundur hari Jumat ya. Ya hari Rabu ya, hari Rabu sudah mau protes lagi nih. Jadi ya inilah kalau yang nyampaikan bukan ustadz beneran, tadi sudah suruh sabar langsung tinggi. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ini perkenalan saya yang pertama. Mohon maaf mungkin ada salah kata, salah ucap, dan saya mohon maaf tidak pintar pakai pantun. Tapi siapa yang berani mencaci Al-Quran, siapa yang berani mencaci Alkitab tadi, nah ayo ngacung. Kayak Ahok nanti. Ya, saya tidak pakai itu, saya pakai izin pakai Al-Quran dan Injil tadi ya. Jadi ini alasan karena saya sendiri tidak hafal pantun Bapak Ibu. Ya, tadi tidak sempat lihat Google, padahal waktu diingatkan mau Google jaringannya tidak mau dia Google-nya ya. Nah, itu mohon maaf mungkin ini tidak sesuai dengan kebiasaan ini, padahal ada pepatah bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Junjuang. Junjuang dekatnya apa nih? Si Junjuang. Yang kilo 9 apa namanya itu? Payakumbuh. Ya harus pakai aja gitu. Ya Bu. Ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya sudah junjung, tapi pantunnya ketinggalan ya. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tutur kata saya mungkin kurang berkenan di hati, kurang lembut karena saya itu lahir di Jawa Timur, arek Malang tapi mujur ya, arek Malang tapi mujur, Aremania. Lawannya adalah bonek mania, tapi kan saya tugas di Surabaya bonek juga kan. Tapi kalau di sini namanya Rio Mania. Ya, Rio Mania ini karena Melayu, lagunya mendayung-dayung. Nanti siapa Bustami? Iya, Bustami. Kalau ada raja di laut. Ya nanti siapa yang pinter nyanyikanlah itu. Saya yang tidak bisa nyanyi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf dengan segala hormat manakala ada tingkah laku saya, tutur kata saya, perkenalan pertama ini ada kurang berkenan di hati. Mohon maaf. Namun manakala Bapak Ibu tidak memaafkan saya, terpaksa saya paksa untuk memaafkan saya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.
Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau sekaligus berkenalan sama kita semua, maka usai sudah acara kita pada hari ini, ya, semoga Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tentunya harapan kita selalu bahagia dan sehat selalu, dan semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu tercurah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya mohon waktu walaupun udah jam berapa. Tadi Bunda pantunnya ada 4, saya 1 aja jadilah. Yang Mulia izin ya. Benalu tumbuh di pokok enau, enau tumbuh di tepi kali. Selamat datang Bapak KPT di PT Riau, PT Riau yang selalu di hati. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk kenang-kenangan bagi kita semua pada acara yang penuh kebahagiaan ini, kami mohon untuk Bapak Ibu tetap di ruangan, kita akhiri dengan berfoto bersama. Untuk foto bersama ya Bu ya, Bunda. Sini atau di mana ya Pak? Sekretaris, sini atau mau di depan? Sini aja. Dia Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang duduk ya. dijauhkan aja itu.